jauh urip je. Apa iki? Kuburan. Berapa lah po? Berapa lapo iki lho? Iki kan wis bar ta kita. Lho wis bar aku ora trimo je. Lho, wis bar piye? Sabar. Cuma bocah. Yo, sumpah kong ae. Pak, demi sumpah Pak. Lo perlindungan ya jarang ngatasi. Awal cilik mulai wis garap kene. Iya. Alas kalau jero kabeh, Pak. Masyarakat kabeh mung taksi. Pasang, coy. Ayo, coy. Sini salah, Rek. Hukum harus salah. Salah. Tolong saya minta masukan. Ada. Tidak boleh loh ya. Yang tidak berkenan silakan keluar dari sini. Oh, nggak bisa. Pak, tolong sekali lagi. Yang tidak berkenan silakan keluar dari sini. Nggak bisa. Silakan sekali lagi ya. Baca itu harus baca. Baca. Baca dulu. Penting semua. Enggak, penting semua. Saksi semua nih. Saksi semua ini. Ini semua salah. Itu sudah di pengadilan. Hari di kelas ini. Bayar. Perdata kalah. Hukum, jalur hukum. Harus bayar lo ya. Hah? Saya bilang gitu lo ya. Hah? Mana sertifikatnya mana? Ini baca ini. Kita berapa? Ini baru. Ini udah di pengadilan ya. Semuanya udah di pengadilan. Udah putusan. Saya ini melaksanakan tugas di sini. Tapi jangan bisa. Bisa Pak. Itu udah punya pengadilan. Nggak boleh diusui. Mana sebenarnya yang asli? Yang asli. Dia bilang gitu. Yang asli mana? Jangan bayar lo ya. Coba, gini. Sakit ya jenengan lo ya. Jangan Yang dibayar punya sertifikat mana? Saya jenengan lo ya. Ini di Hah? satukan. Tolong Pak polisi, tolong. Saya adil lagi ya Pak. Saya Menjalankan menjalankan tugas. Iya. Ini perintah negara, Mas. Iya, tahu. Putusan pengadilan itu perintah negara. Enggak ada gunanya ini. Ini udah putusan negara. Ini bukan masyarakat yang buat, ini harus negara. Ini juga negara nih. Sama sekarang ada kenyataan. Ini yang buat bukan saya Pak. Ini Pak. Itu udah diuji di pengadilan. Ini negara ini. Zaman dulu. Negara. Ya. Betul, oke. Jalan Pak. Jalan ini. Apa ada jalannya? Jalan. Hei. Ya. Kita ketemu ada. Ada jalan. Semuanya. Ya. Pesanan di sini. Ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Sudah siap di tengah-tengah objek eksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. Salinan penetapan nomor 7 garis miring PDT.X garis miring 2023 garis miring PNPWD Yunto nomor 18 garis miring PDT.G garis miring 2021 garis miring PNPWD Yunto nomor 446 garis miring PDT garis miring 2021 garis miring PT SMG Yunto nomor 5032 K garis miring PDT garis miring 2022 Yunto nomor 1302 PK garis miring PDT garis miring 2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi telah membaca 1. Surat permohonan tanggal 5 Januari 2026 perihal mohon tindak lanjut eksekusi sesuai permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Purwodadi dalam perkara perdata nomor 18/2021/PNPWD Junto nomor 466/PDT/2021/PTSMG Junto nomor 5032K/PDT/2022 Junto nomor 1302 PK/PDT/2025 dari 1. Saudara Yunita Ratnatri Astuti SHMH dan kawan-kawan, para advokat atau pengacara di kantor LBH Purwa Justisia yang beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 93 Majenang, Kuripan, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, selaku kuasa dari Saudara Kosian DKK yang beralamat di Dusun Ledokan RT 4 RW 4 Desa Kalangludo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan register nomor 33-SK-khusus-2025-PNWD tanggal 23 Januari 2025 perihal permohonan eksekusi dalam permohonan eksekusi antara 1. Kosian NIK 3315090710680004 tempat tanggal lahir Grobogan 7 November 1968 umur 53 tahun alamat Dusun Ledokan RT 4 RW 4 Kelurahan Kalangludo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon 1 eksekusi, semula sebagai termohon 1 kasasi, terbanding 1, penggugat 1. 2. Ali Mustaqim NIK 3374042812750005 tempat tanggal lahir Grobogan 28 Desember 1975 umur 46 tahun alamat Jalan Mendo RT 05 RW 04 Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayungsari, Kota Semarang. Selanjutnya disebut sebagai pemohon 2 eksekusi, semula sebagai termohon 2 kasasi, terbanding 2, penggugat 2. 3. Amin Sukaji NIK 3315922127400003 tempat tanggal lahir Grobogan 22 Desember 1974 umur 47 tahun alamat Dusun Ledokan RT 4 RW 4 Kelurahan Kalangludo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon 3 eksekusi atau semua sebagai termohon 3 kasasi, terbanding 3, penggugat 3. 4. Ahmad Nur Solikin NIK 33151109820001 tempat tanggal lahir Grobogan 11 September 1982 umur 39 tahun alamat Lingwang Lejo RT 2 RW 12 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon 4 eksekusi, semula sebagai termohon 4 kasasi, terbanding 4, penggugat 4. Selanjutnya semuanya disebut pula para termohon peninjauan kembali. Melawan Suyahmi alias Yahmi, lahir Grobogan, umur kurang lebih 60 tahun, pekerjaan petani, beralamat di Dusun Nyambu RT 3 RW 6 Desa Kalangludo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Selanjutnya disebut sebagai termohon eksekusi, semula sebagai pemohon kasasi, pembanding, tergugat disebut pula pemohon peninjauan kembali. 2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 29 November 23 nomor 7/PDTE/2023/PNWD tentang teguran atau armaning. 3. Berita acara teguran tanggal 6 Desember 2023. 4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 2 Januari 2024 penundaan pelaksanaan eksekusi karena adanya perlawanan. 5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 14 Oktober 2024 tentang konstatering. 6. Berita acara konstatering tanggal 17 Oktober 2024. 7. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 29 April 2025 tentang pelaksanaan konstatering lanjutan. 8. Berita acara konstatering lanjutan tanggal 6 Mei 2025. Telah membaca 1. Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi atau tingkat pertama nomor 18/PDTG/2021/PNBD tanggal 9 September 2021. 2. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah atau tingkat banding nomor 446/PDT
PT SMG tanggal 24 November 2021. 3. Putusan Mahkamah Agung atau tingkat kasasi nomor 5032K/PDT/2022 tanggal 30 Desember 2022. 4. Putusan Mahkamah Agung atau peninjauan kembali nomor 1302 PK/PDT/2025 tanggal 1 Desember 2025. Menimbang bahwa pelaksanaan eksekusi ini mendasarkan atas putusan Pengadilan Negeri Purwodadi nomor 18/PDTG/2021/PNBD tanggal 9 September 2021 yang telah berupaya hukum sampai di tingkatan putusan peninjauan kembali dan telah berkekuatan hukum tetap. Menimbang bahwa sampai batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, ternyata termohon eksekusi semula sebagai pemohon kasasi pembanding tergugat disebut pula pemohon peninjauan kembali tidak juga memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menimbang bahwa oleh karena termohon eksekusi semula sebagai pemohon kasasi pembanding tergugat disebut pula pemohon peninjauan kembali tidak bersedia melaksanakan secara sukarela melaksanakan isi putusan atau bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Purwodadi nomor 18/PDTG/2021/PNBD tanggal 9 September 2021, maka menurut hukum pelaksanaan atas putusan tersebut harus dilakukan dengan cara upaya paksa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, permohonan eksekusi yang diajukan oleh para pemohon eksekusi cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan. Memperhatikan ketentuan pasal 195 ayat 1 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan itu. Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas. 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi dan jika ia berhalangan agar menunjuk salah seorang jurusita dengan disertai oleh 2 orang saksi yang sah menurut hukum untuk melaksanakan putusan nomor 18/2021/PNBD dengan isi bunyi amar putusannya sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan para penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Haji Mukmin. 3. Menyatakan sebidang tanah dengan sertifikat hak milik sementara nomor 14 atas nama Mukmin bin Darman seluas kurang lebih 3.500 meter persegi terletak di Dusun Kalanglundo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara Haji Soleh, sebelah selatan Ngadio, sebelah barat Sarmo, sebelah timur jalan adalah milik Haji Mukmin dalam kurung orang tua para penggugat. 4. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum on rehmatik dat terhadap para penggugat. 5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah aku dalam keadaan kosong dan seketika kepada para penggugat. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.350.000. 7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. 3. Pelaksanaan eksekusi ini dapat dilaksanakan pada sembarang waktu kecuali hari Minggu dan hari libur atau hari-hari besar lainnya yang dimuliakan. 4. Pelaksanaan isi putusan ini di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi. Ditetapkan di Purwodadi pada tanggal 4 Februari 2026. Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi tertanda Subroto SHMH. Baik, untuk bisa dipahami dengan telah saya bacakannya salinan penetapan pelaksanaan eksekusi, maka secara hukum sah peralihan penguasaan objek eksekusi ini kepada pemohon eksekusi dalam keadaan kosong. Jadi silahkan itu sawah diwujudkan dalam keadaan kosong. Gitu ya. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi silakan terhadap objek ini apapun ada tanamannya secara hukum sah untuk dikosongkan, dilindungi oleh hukum. Sekian ya.
Iya, pihak kekuatan hukum seperti wae mau. Seperti wae. siapa pas jalan-jalan Daerah mriki ya. ini kula lagi Karena kurang jadi. Nggih. Ngene kok, ngene. Boleh Oke lho, tawani malah. Bolak-balik duit, ora duit. Ora duit. Tidak. Awan, ya kok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakar Malam melaporkan pada siang hari ini tanggal 12 Februari 2026. Wawancara emang. Wawancara pertanyaannya eksekusi hari ini apa? Hari ini ada pelaksanaan eksekusi lahan sawah seluas 3.500 berdasarkan putusan pengadilan tinggi, Mahkamah Agung dan PK sesuai dalam berdasarkan putusan dari PK berkekuatan hukum tetap. Nah, dahulu perkara ini sudah pernah diajukan di tahun untuk eksekusinya 2023 karena
masih ada perlawanan terhadap eksekusi atau dead and perset, makanya ini ditunda sampai 2 tahun. Jadi nomor permohonannya nomor 7 2023. Karena itu dipending karena menunggu putusan sampai sebenarnya berdasarkan hukum tetap ya, tapi ada upaya hukum tentang perlawanan terhadap eksekusi, makanya menunggu sampai putusan kasasi. Dari tergugat sendiri memiliki bukti sertifikat juga gitu? Tidak ada sertifikat. Justru di tahun 2021 itu tahu-tahu ada sertifikat. Ini kan izin ya. Ini sertifikat yang tahun aslinya 68. Ini tidak asli, ini kami pegang 68 ini atas Haji Mukmin. Kemudian penggugatnya adalah ahli waris dari Haji Mukmin. Ini sudah ada sertifikatnya. Tetapi di tahun ini Haji Mukmin 72. Nah, di tahun 2021 tiba-tiba terbit lagi sertifikat atas nama Jasmine, jual beli dengan jasmi atau permohonan eksekusi. Yaitu dasarnya dari penguasaan fisik atau PTSK. Jadi dahulu ceritanya adalah begini. Dahulu Pak Haji Mukmin menggadekan, ini sesuai dalam persidangan ya, menggadekan sertifikatnya kepada yang dahulu dengan Pak Kades yang dulu. Sertifikatnya digadekan ke BPD sesuai dengan tadi pelunasan, tanahnya dijual kepada termohon eksekusi. Gitu. Jadi kemudian berjalannya waktu, ahli waris Pak Mukmin kan dari cita-cita Bapak ini punya tanah di sini. Tapi kemudian 2016 ditebuslah sertifikat ini, kemudian kita ada koordinasi dengan desa, sertifikatnya Bapak itu di mana tanah. Tapi desa waktu itu tidak kooperatif. Akhirnya sampailah ke pengadilan, sampailah gugatan. Jadi ini dari sertifikat, plotting dari BPN, ini juga sudah tentang luas tanah sekian, juga semuanya sudah di sini, pelunasan juga ada. Gitu. Jadi hari ini dilaksanakan eksekusi pengosongan ini sudah dengan dasar ya final, sudah 7-0. Jadi PN, PT, kasasi, PK, kemudian itu menang semua. Kemudian perlawanan terhadap eksekusi PN, PT, kasasi menang semua. Jadi 7-0. Ya, terima kasih. Saya ada pengaduan dari masyarakat Desa Kalangtundo, Dusun Jambu. Dari masyarakat itu atas nama Pak Jasmine telah memberi aduan kepada kami. Kami nama Budi Santoso dari BPAN, Badan Peneliti Aset Negara, mendapati aduan masyarakat terkait dengan sebidang tanah milik Pak Jasmine. Saat ini Pak Jasmine di samping saya. Di sini Pak Jasmine bercerita bahwasanya tanah yang dimiliki Pak Jasmine tersebut itu dari riwayatnya itu turun-temurun dari mboknya ke Pak Jasmine yang sudah saat ini dibagi-bagi dengan beberapa keluarga. Namun pada saat ini Pak Jasmine mengalami kendala dengan ada seorang yang mengeklaim bahwa tanah yang sah milik Pak Jasmine, bahkan Pak Jasmine sendiri itu mempunyai sertifikat atas nama Pak Jasmine, itu diminta orang di pengadilannya kan kalah. Jadi saya meminta penegak hukum agar untuk mengenai perihal kendala atas tanah Pak Jasmine saat ini yang di pengadilannya diputuskan milik orang lain, saya minta untuk penegak hukum itu untuk melakukan peninjauan kembali. Karena saat ini Pak Jasmine sendiri masih melakukan upaya hukum yang sah, karena merasa terzolimi atas kepemilikan tanah yang tersebut yang harusnya milik Pak Jasmine, namun saat ini akan dikuasai oleh seseorang. Jadi saya memohon dan saya mengharap betul keadilan di Kabupaten Grobogan ini agar menegakkan hukum betul-betul presisi. Dan perlu diketahui juga ini pure murni karena Pak Jasmine ini terzolimi. Sebenarnya kan dia minta ini rumah hak saya ini, tanah saya kan. Kita tidak tahu apa-apa, cuman langsung ke punya surat langsung ke pengadilan kan gitu kan. Saya harus disidang gitu kan, nggak tahu, orang desa kan nggak tahu lah, istilahnya kan gitu. Kita ikut, nggak tahu-tahunya ini mau
apa loh kok sidang terus gimana ini kan bilang gitu aku kan. Terus gimana ini kita ikuti aja harusnya dia kan, wong kita punya hak kita kok istilahnya kan gitu kan. Tuh. Terus nyampe hari ini nyampe berapa tahun kan, 5 tahun udah kan istilahnya kita udah bertahan, dia udah dikalahkan kayak gini. Masalahnya itu apa kan? Kalau kita minta keadilan gitu ya, yang benar gitu aja, yang jujur, yang adil kan gitu, bukan istilahnya apa itu kasih kan keadaan kayak gini kan istilahnya kan. Berarti ini tanahnya diklaim milik penggugat? Iya kan gitu Pak. Tapi Bapak sendiri punya bukti sertifikatnya? Ada. Mungkin ada yang berbeda Pak? Beda mungkin. Bedanya apa? Kalau bedanya dia istilahnya kan dia kan nggak tahu. Aku kalau yang saya kan enggak, yang tahu kan kliennya kan istilahnya kan gitu kan. Bukan kita yang tahu dikasih tahu kan enggak ada gitu. Berarti mulai awal kasus ini Bapak tidak mengetahui duduk permasalahannya? Enggak pernah. Cuma ini mau diambil terus mau ke masa hukum gitu. Tiba-tiba ada gugatan atau sidang di pengadilan. Iya, di sidang pengadilan langsung gitu. Sama gini aja desa aja enggak tahu. Desa nggak tahu? Enggak tahu desa itu sebenarnya itu pertama itu. Harusnya kan ke desa dulu harus dikonkromi apa ini jalan ini udah benar atau belum kan gitu kan. Berarti nomor parselnya berbeda? Beda. Kalau parsel, sedangkan parsel sini 118. Kalau dia parselnya 14. Itu sudah beda. Kanan kirinya juga beda gitu. Jadi tuntutannya Bapak apa? Tuntutan ini harusnya gini. Kalau seandainya ini harus menuntut ini hak saya, hak warga saya, harus dikembalikan. Kembalikan. Gitu. Berarti menolak eksekusi? Iya, menolak eksekusi. Sekarang gitu.